Ribuan warga rela antre berjam-jam demi mendapatkan vaksinasi gratis di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Riau, peserta vaksinasi massal membludak hingga mencapai 30.000 orang. Antrian panjang warga yang hendak vaksin terjadi di depan pintu masuk Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas berulang kali mengingatkan warga untuk tetap menjaga jarak. Namun membludaknya jumlah warga membuat petugas kewalahan. Warga yang datang melebihi target awal 1.200 orang. Dan target yang kita harapkan per hari ini saja sebagai contoh di asrama haji dengan target 1.200 ini sudah melebihi. Antusias warga masyarakat untuk vaksin sangat responsif, sangat meningkat. Dan ini juga kita syukuri karena kesadaran untuk vaksin ini sudah mulai meningkat di masyarakat. Vaksinasi massal yang digelar Polda Riau juga mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Membludaknya jumlah peserta menyebabkan mereka terpaksa harus berdesakan untuk bisa mendaftarkan diri. Pemirsa, RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat semakin penuh meskipun tenda-tenda darurat sudah didirikan. Sementara tingkat keterisian tempat tidur di Rusun Nagrak Cilincing sudah mencapai 75%. Hingga Minggu siang ada 5 tenda yang didirikan sebagai tempat screening awal pasien yang datang lantaran ruang instalasi gawat darurat RSUD Bekasi dialihfungsikan sebagai ruang isolasi pasien COVID-19. Tenda darurat ini bisa menampung 100 tempat tidur bagi pasien bergejala yang tengah menunggu hasil swab test. Jika hasilnya positif, pasien tersebut akan dipindahkan ke ruang isolasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan RSUD Bekasi akan terus menerima pasien yang datang dengan menunjukkan gejala COVID-19. Lantaran ruang isolasi mandiri rumah sakit swasta di Bekasi saat ini telah penuh. Tingkat keterisian tempat tidur di Rusun Nagrak sudah mencapai 75%. Hal itu terungkap saat Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Kesehatan meninjau tempat isolasi pasien COVID-19 di Rusun Nagrak Cilincing siang tadi. Dari 1.020 tempat tidur tersedia, 757 diantaranya sudah terisi, padahal Rusun Nagrak baru beroperasi selama 7 hari. Jakarta kembali memecahkan rekor tambahan kasus harian COVID-19 kemarin. Jumlah pasien COVID-19 yang melonjak tajam membuat rumah sakit dan tempat pemakaman umum kian penuh. Sejak pagi tadi, iring-iringan mobil ambulans terus berdatangan ke tempat pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara. Mobil ambulans mengantarkan jenazah COVID-19 ke tempat peristirahatan terakhir. Jenazah kemudian dikebumikan dengan protokol COVID-19. Sejumlah perwakilan keluarga yang tengah berduka ikut menyaksikan prosesi pemakaman dari jarak cukup jauh. TPU Rorotan menyediakan 7.200 liang lahat untuk jenazah COVID-19. Kini lebih dari 1.000 petak makam telah terpakai. Lonjakan jumlah pasien COVID-19 di DKI Jakarta benar-benar menandakan ibu kota sedang tidak baik-baik saja. Sabtu kemarin, DKI Jakarta kembali mencatat rekor tambahan harian kasus positif COVID-19, yakni sebanyak 9.271 kasus baru. Sementara lonjakan kasus positif harian secara nasional juga mencetak rekor Sabtu kemarin, yaitu 21.095 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Penambahan ini berpengaruh pada tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit. Sementara tambahan angka kematian juga membuat TPU khusus jenazah COVID-19 kian penuh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di tempat pemakaman umum Rorotan, Jakarta, sudah ada rekan kami Riki Iskandar di lokasi. Riki, apakah hingga sore hari ini masih terjadi antrian mobil jenazah di sana? Ya, baik Stefani, terkait dengan antrian mobil jenazah yang membawa jenazah terkonfirmasi positif COVID-19, saat ini memang masih terlihat adanya antrian beberapa mobil jenazah. Memang sejak dari pagi tadi mobil antrian terus berdatangan, dan untuk sore ini tidak kurang dari antrian sebanyak tadi pagi. Cuman ada antrian di mana lebih dari 4 mobil jenazah saat ini masih mencoba mengantri untuk melakukan proses pemakaman di TPU Rorotan sendiri. Namun dari data yang kami terima, sejak minggu lalu, sejak tanggal 23 Maret hingga saat ini sudah tercatat ada sebanyak 1.317 jenazah yang dimakamkan di TPU Rorotan. Dan untuk hari ini ada sebanyak 75 jenazah yang dimakamkan di TPU Rorotan. Jika memang hal ini berdasarkan dengan angka, ini ada angka penurunan dibanding hari kemarin. Karena kemarin ini mencapai lebih dari 100 jenazah yang dimakamkan di TPU Rorotan. Namun saat ini sudah mulai menurun, ada sebanyak 75. Namun ini datanya belum bersifat finalisasi karena mengingat masih ada mobil jenazah yang terus berdatangan hingga sore ini. Dan untuk datanya per hari ini akan diakumulasi sekitar pukul 12 malam nanti. Tentu dari pihak Nakes sendiri saat ini masih menerapkan protokol kesehatan pada saat proses pemakaman. Namun jika dilihat saat ini keluarga justru lebih bisa mendekat pada saat proses pemakaman dari jenazah terkonfirmasi positif COVID-19. Kita lihat tidak ada jarak yang jauh seperti yang tadi pagi, namun lebih saat ini lebih leluasa, tidak terlihat bedanya dengan proses pemakaman di TPU pada umumnya. Seperti itu, Stefani dan Abraham. Ya, baik, terima kasih Riki Iskandar. Laporan Anda langsung dari TPU Rorotan, Jakarta. Selain pemakaman COVID-19 yang mulai penuh, lonjakan COVID-19 juga masih terjadi. Bagaimana pemerintah mengantisipasinya? Sudah bergabung bersama kami Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto. Assalamualaikum, selamat sore Mas Heri. Selamat sore Mas Abraham, Mas Stefani, salam sehat. Ya, salam sehat Mas. Selamat sore. Mas, langsung saja bahwa kondisinya semakin mengkhawatirkan. Kami berharap bahwa ada tindakan yang lebih preventif atau tindakan yang lebih nyata untuk mengantisipasi lonjakan yang tak kunjung reda ini, Mas. Apa yang dilakukan Satgas, Mas? Ya, tentu saja ada 2 hal tindakan preventif, betul, sepakat kita harus segera lakukan, dan itu hanya bisa dilakukan dengan kerjasama seluruh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat gitu. Jadi mengubah perilaku ini bukan sesuatu yang kecil gitu, kita harus dilakukan secara bersama-sama. Kita menjalankan protokol kesehatan, jadi memang tidak populer gitu meminta masyarakat untuk tetap di rumah dulu gitu dalam minggu-minggu ini. Tetapi itu yang harus kami katakan terus-menerus gitu, karena itu adalah cara paling mudah untuk melindungi diri sendiri. Gitu. Kalau kemudian hanya darurat saja keluar gitu, karena memang perkantoran kan juga sudah dibatasi hanya 25% untuk daerah merah kayak gitu. Jadi memang sedapat mungkin karyawan juga tidak ke kantor atau ke kantor dalam jumlah yang terbatas tadi. Seminggu kurang dari 2 hari seperti itu. Nah, di sektor hilir saya rasa yang ini juga harus dilakukan, karena Mas Abraham, Mas Stefani, kenaikannya cukup tinggi, termasuk di DKI di atas 21.000 ya, dan dari jumlah itu kalau 20% memerlukan perawatan rumah sakit, berarti kita memerlukan sekitar 44.000 tempat tidur tiap hari tambahan gitu ya. Ditambah yang sembuh, ya mungkin netnya bisa sekitar 2.000. Nah, ini yang penting, dan kita tadi juga lihat di tayangan bagaimana pemerintah sekarang sedang terus-menerus menambah kapasitas ruang isolasi ya, seperti yang di Nagrah yang hanya dalam kurang dari seminggu dari 1.000 lebih tempat tidur yang tersedia, 75% sudah terisi. Nah, tapi kita juga harus lihat Nagrah ini kapasitasnya bisa di-extend sampai 4.000 tempat tidur gitu kan. Nah, ini yang harus kita sebut. Kemudian yang kedua, kita tambah kapasitas di Pasar Rumput, rumah susun Pasar Rumput, di sana juga sekitar 4.000. Jadi ini adalah antisipasi di sektor hilir. Tapi bagaimana kita cara memutus penularan ini, ya cara yang
bisa kita lakukan adalah dengan patuh dengan protokol kesehatan tadi 3M ya. Memakai masker, saya rasa pesan-pesan kita juga jauh lebih direktif lagi gitu ya, untuk meminta memakai masker. Mas Heri, ekses dari semua ini kan yang paling jelas kita lihat nyata adalah masyarakat berlomba-lomba untuk vaksin. Yang terjadi adalah panjangnya antrean, kemudian kerumunan yang jelas ini melanggar protokol kesehatan dan sebagainya. Belum lagi ada diskursus, ini penting untuk dicermati juga, disebutkan varian baru Delta ini tak ditularkan hanya melalui droplet saja, namun juga berpapasan saja potensi penularannya ada begitu. Bagaimana Satgas menjawab kerumunan-kerumunan masyarakat yang mengejar vaksin? Iya, benar bahwa kita ini sebagai sebuah bangsa itu harus sakit dulu untuk kemudian bisa belajar, kira-kira seperti itu ya. Ketika kasusnya tinggi, kemudian antusiasme masyarakat juga terjadi untuk mau divaksin, tetapi juga ada faktor juga tentang ketersediaan vaksin. Jadi ini kombinasi, Mas, tidak semata-mata karena antusiasme, memang ketersediaan vaksin yang full itu baru sekarang ada 104 juta stok vaksin yang kita sudah suntikan ada 40 juta. Gitu. Jadi kita masih ada stok yang akan kita bisa suntikan 1 juta sehari sesuai target Presiden. Bahkan bulan Agustus ditargetkan ada 2 juta sehari. Nah tentu saja ini ada eksesnya. Ekses ini yang kemudian kita harapkan tidak terjadi pun ketika vaksinasi ini secara massal dilakukan dengan memastikan bahwa ada standar protokol kesehatan itu bisa dilakukan. Saya rasa pendaftaran online yang bisa dilakukan sekarang itu juga membantu untuk melakukan manajemen alur pemberian vaksin. Mudah-mudahan ke depan kita akan semakin membaik sehingga ketika divaksin juga tidak justru menimbulkan titik penularan baru. Mas Heri, dengan laju vaksinasi yang dilaksanakan saat ini, kapan target herd immunity ini bisa terbentuk? Ya, kita lihat ya, karena semuanya itu baru di atas kertas. Kemarin sebenarnya Indonesia mencapai rekor dengan bisa memvaksin 1.300.000 gitu, di seluruh Indonesia. Artinya dengan laju seperti itu, dengan stok vaksin kita sekitar 60 jutaan, kayak gitu, berarti dalam 2 bulan lagi itu stok akan habis. Mudah-mudahan Agustus nanti akan ada tambahan vaksin lagi, tentu saja sesuai jadwal ada beberapa jenis vaksin yang akan datang. Jadi dengan begitu, dengan tersedianya stok, kemudian tersedianya tenaga kesehatan, maka mencapai 70% itu nanti bisa dihitung. Saya nggak bisa menghitung secara pasti matematikanya ya, karena ini perubahannya kan sangat dinamis. Tetapi mudah-mudahan di tahun depan itu kita sudah bisa 70% masyarakat tervaksin sesuai permintaan Presiden. Baik, terima kasih Mas Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Tentunya kita harapkan laju vaksinasi COVID-19 ini bisa terus digencarkan dan masyarakat pun juga mau menerima vaksinasi ini. Vaksinasi dilakukan, namun kesadaran untuk tetap melakukan 5M itu menjadi kewajiban untuk mengentaskan persoalan COVID. Terima kasih Mas Heri.